Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mister dalam media pembelajaran tematik kelas 6. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran ke-5 dan ke-6. Oke anak-anakku sekalian, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Berikutnya, Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Negara berikutnya, penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Berikutnya, negara Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Berikutnya, mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki gajah putih, negara seribu pagoda, lumbung padi ASEAN. Negara berikutnya, mata pencarian Filipina, yaitu pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Berikutnya, perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timas, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Berikutnya, sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Berikutnya, rakyat Laos. Hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Berikutnya, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan lainnya. Sekarang, anak-anakku sekalian, pilih 2 negara dan bandingkan dalam hal kegiatan ekonominya dalam diagram Venn berikut. Misalkan kalian pilih negara apa dan apa ini ya. Nah, kalau yang batas merah ini berarti khusus untuk misalkan negara A. Nah, untuk yang garis biru ini khusus untuk yang negara B misalkan.
Terus pertemuannya ini berarti ada kesamaan dari kedua negara antara A dan negara B, maka bisa ditulis di dalam sini. Artinya berarti apa? Yang di luar ini ya, yang di luar garis ini pertemuannya ini berarti khusus untuk negara A. Yang di sini berarti khusus untuk yang negara B ya. Ingat, pilih dua negara yang kamu sukai kemudian bandingkan dalam hal kegiatan ekonominya. Oke, anak-anakku sekalian, berikutnya kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Anak-anakku sekalian, tahukah kamu kelelawar? Ya, kelelawar itu memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut fakta tentang kelelawar. Yang pertama adalah kelelawar merupakan hewan mamalia. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Dan yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Itulah beberapa fakta tentang kelelawar. Jadi anak-anak sudah paham ya, kelelawar ternyata punya fakta yang menarik. Oke anak-anakku sekalian, dengarkan baik-baik ya. Mister akan bacakan 2 paragraf, yaitu tentang hiu. Setelah kalian dengarkan, buatlah simpulan dari teks yang Mister baca. Oke ya, dengarkan baik-baik. Judulnya hiu gergaji. Paragraf pertama. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Paragraf kedua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Itulah 2 paragraf yang sudah Mister baca. Carilah simpulan dari teks yang kalian dengarkan. Berikutnya anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan teks tadi yang Mister baca dan kalian membuat simpulannya, sekarang kita coba baca teks berikut ya. Teks berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar.
Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Dari teks berikut, maka anak-anakku sekalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Dan yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Itulah 3 pertanyaan yang harus kalian jawab berkaitan dengan teks yang Mister baca sebelumnya. Berikutnya, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, apa yang dilakukan Benny sudah sesuai dengan kelima sila. Nah, dalam Pancasila, sila yang kelima itu mengandung nilai yang pertama adalah bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Anak-anakku sekalian, Mister tanya kembali, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kamu pelajari hari ini adalah yang pertama adalah kegiatan ekonomi negara ASEAN terkait hasil buminya. Yang kedua, nilai sila kelima dalam Pancasila. Yang pertama adalah bersikap adil. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan. Keempat, tidak boros. 5, tidak bergaya hidup mewah. 6, tidak merugikan kepentingan orang lain. 7, suka bekerja keras. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Terima kasih, itu pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik subscribe, like, komen, dan share. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.